Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang statistika. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Dalam statistika, yaitu terdiri dari pengumpulan data, menyajikan data, dan membaca data. Jadi terkait dengan data untuk pelajaran hari ini. Nah, dalam pengumpulan penyajian data terdapat 3 bagian, yaitu mengumpulkan data, mengurutkan data, dan nanti mengelompokkan data. Yang pertama, mengumpulkan data, yaitu untuk memperoleh gambaran keadaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contoh dari pengumpulan data sebagai berikut. Contohnya ini adalah hasil nilai UKD Matematika. Di sini terdapat nilai-nilai dari 20 siswa, dan ini dikumpulkan secara acak. Untuk nanti di selanjutnya yaitu kita urutkan data. Mengurutkan data yaitu menyusun data dari data yang terendah atau sebaliknya. Jadi boleh diurutkan dari data terendah atau dari yang tertinggi. Dari urutan data dapat diperoleh rentang data atau selisih data tertinggi dan data terendah. Jadi rentangnya ini selisihnya antara yang nilai paling tinggi dikurangi dengan nilai yang paling rendah. Contoh urutan data. Dari nilai-nilai UKD yang tadi bisa kita urutkan. Di sini diurutkan dari yang paling rendah nilainya, yaitu 60. Kemudian 65, 70, 75, 80, 85, dan 90, 95. Ini diurutkan semuanya 20 nilai, semuanya diurutkan. Dari data ini diperoleh rentang datanya, yaitu data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertinggi yaitu 95, dan yang terendah adalah 60. Jadi rentang datanya adalah 95 dikurangi 60, yaitu 35. Selanjutnya yaitu mengelompokkan data. Jika data yang sangat banyak akan sulit dan lama untuk mengurutkan, maka data akan dikelompokkan. Contoh dari pengelompokan data sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil nilai UKD tadi yang belum diurutkan, jadi ini masih kumpulan nilai-nilai saja. Nah, cara mengelompokkannya yaitu kita buat tabel seperti ini. Ada nilai, turus, dan banyaknya berapa. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini. Ini dituliskan dari yang paling kecil, 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 95. Kemudian kita isikan satu persatu dari data ini. Jadi tinggal kita masukkan dari 80, terus yang pertama 90, 85, 75, 85 lagi, 95, 80, 70, 60, 65, 65, 70, 75, 80, 90, 85, 80, 65, 75, dan 80. Jadi jika setiap 5 dibuat seperti ini, jadi biar memudahkan untuk menghitung. Kemudian baru kita hitung ada berapa, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 1. Jadi ini memudahkan untuk mengelompokkan data. Selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data biasanya berbentuk tabel ataupun diagram. Untuk tabel bisa seperti yang tadi dan bisa dibuat dengan diagram. Bentuk diagramnya antara lain diagram batang, diagram grafik atau garis, diagram lingkaran, diagram Venn, dan diagram alir. Diagram ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah contoh diagram batang. Ini misalnya nilai UKD yang pertama, UKD kedua, UKD ketiga. Ini 60, yang dapat nilai 60 ada 1 anak, 2 anak, dan 1 anak. Jadi dia buat diagram batangnya jadi seperti ini. UKD 1 yang berwarna merah, UKD 2 yang agak orange, dan yang UKD ketiga yang pink. Jadi 60 di UKD 1 dapat 1, ini 1 anak. Kemudian yang 62 ini yang UKD 2 dan UKD yang ketiga 1 lagi. Ini untuk perbandingan dan dapat memudahkan kita membaca data. Selanjutnya diagram garis atau grafik. Ini data yang sama bisa dibuat seperti ini. Ini sama dengan tabel tadi tapi hanya menggunakan garis. Kemudian diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran biasanya digunakan per satu data saja, jadi tidak bisa dibuat perbandingan seperti ini. Di sini yang bisa dimasukkan adalah nilai UKD yang pertama. Warna merah 60, ini 5% dari keseluruhan data. Dan seterusnya. Kemudian contoh diagram Venn adalah seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk himpunan, jadi bukan untuk menyajikan data tunggal. Jadi misalnya ini cara membacanya adalah yang suka sepak bola 60, yang suka voli adalah 42, dan yang suka sepak bola plus voli ada 8. Jadi seperti itu. Kemudian contoh diagram alir. Biasanya ini seperti angket atau untuk wawancara seperti itu. Jadi ini contohnya adalah ada lampu tidak berfungsi. Kemudian ada pertanyaan, apakah lampunya terpasang? Jika tidak, maka harus pasang lampu. Nah, jika lampunya terpasang, apakah bola lampunya terbakar? Jika iya, maka ganti bola lampu. Nah, jika tidak terbakar, maka diperbaiki lampu. Jadi seperti ini adalah contoh diagram alir. Demikian tadi penjelasan dari penyajian data dan pengelompokan data. Untuk tugasnya, silakan dibaca dulu bukunya halaman 120 sampai 121. Kemudian kerjakan soal latihan di halaman 124 sampai 125.
Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Sudah minta maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.